Provisiat ya, sukses, selamat untuk PS Dona yang sudah berhasil menjadi juara untuk turnamen Bupati ND Cup tahun 2023, Coach. Terima kasih. Baik, ini gelar juara pertama atau sudah pernah juara sebelumnya untuk Bupati ND Cup ini? Gelar juara pertama untuk Kecamatan Dona. Baik, ini menjadi sukacita seluruh masyarakat Kecamatan Dona, baik di sini dan juga diaspora Kecamatan Dona, begitu Kak Yuven ya? Iya. Baik, oke. Dan memang sejak awal tidak hanya di final saja, Dona ini sudah terlihat memang unggul dan digadang-gadangkan menjadi pemenang. Apakah memang menjadi juara pada tahun ini itu sudah menjadi target dari tim pada jauh-jauh hari begitu, Kak Yuven? Sejak pembentukan tim, target yang dibebankan oleh Camat Dona, Bapak Camat Dona itu maksimal kita masuk 4 besar. Sesuai dengan hasil 2 tahun kemarin. Oke. Itu target awalnya. Target awalnya sebenarnya tidak muluk-muluk ya, cukup sampai semifinal saja begitu menurut Pak Camat. Oke, tetapi hasilnya luar biasa, di luar ekspektasi, bahkan di luar target, menjadi juara 1. Faktor apa sebenarnya yang paling besar membuat Kecamatan Dona ini bisa menjadi juara, melebihi target yang ditetapkan begitu Kak Yuven menurut Anda? Untuk persiapan tim, memang kami agak kendala, tapi dari materi pemain, dukungan masyarakat, official tim, dari tim manajemen itu yang luar biasa. Kali ini benar-benar kompak untuk tim Kecamatan Dona. Oke, persiapan walaupun waktunya tidak terlalu banyak ya, tetapi menurut coach tadi adalah memang materi pemainnya sudah bagus, tim manajemennya kali ini lebih kompak, ini menjadi faktor utama yang mendukung juara pada tahun ini begitu coach. Nah, dari persiapannya, strategi apa yang Anda terapkan terhadap pemain-pemain Anda untuk bisa memaksimalkan potensi mereka di lapangan untuk mempush mereka bisa menjadi juara kali ini, Coach Yuven? Ya, memang awalnya kami agak kesulitan memadukan pemain yang sebagian dari anak lokal, dari Dona, dan sebagian kita datangkan pemain dari luar pulau malah. Nah, jadi itu yang menjadi kendala kita memadukan tim ini menjadi satu. Tapi dalam perjalanan waktu kami terus memotivasi, kita mengadakan fun game dengan ada pemain. Akhirnya chemistry antara pemain itu bisa ketemu. Artinya formasi yang kami coba bangun dalam tim itu bisa berjalan dengan baik dan pemahaman, pengalaman ada pemain ini yang membantu tim ini bisa sampai juara. Iya, karena mode sulap juga ini ya, hanya dalam waktu beberapa waktu saja, ini tidak terlalu panjang waktunya, harus bisa membangun chemistry, belum lagi menerapkan strategi, begitu coach ya? Iya, betul. Oke. Yang membedakan penampilan kali ini dengan penampilan-penampilan sebelumnya, baik dari sisi line up, kali ini kan ada pemain juga yang diimpor dari luar, apalagi yang Anda lihat perbedaannya sehingga membuat Dona ini unggul dari tim-tim lain, coach? Yang paling pertama mungkin materi pemain. Kali ini kita bisa ambil pemain dari luar, sementara yang tahun-tahun sebelumnya kita dibatasi dengan usia pemain 23 tahun, dengan senior hanya beberapa. Jadi kali ini memang karena waktu yang mepet, semua tim diberi kesempatan untuk mengambil pemain yang kira-kira bisa mendukung tim itu untuk berlaga di Bupati Cup kali ini. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor kami meramu tim Indona ini. Oke, coach, komposisi pemain dari luar dan juga pemain lokal berapa persen sih untuk PS Dona ini? Kami sesuai dengan permintaan dari panitia itu jumlah pemain secara keseluruhan kotanya 25. Dari 25 itu lokal Dona 18, 7 dari luar Dona, 6 dari Timor, 1 dari Bejawa. Nah, 7 pemain ini atas rekomendasi siapa? Apakah coach memang sudah menganalisa pemain-pemain yang bisa memperkuat PS Dona atau ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain? Ya, dari persiapan awal yang kami tanggal 1 itu kami mengadakan seleksi. Itu kami mendapat 23 pemain. Setelah dalam perjalanan waktu tanggal 3 kami latihan internal tim itu
orang mengundurkan diri jadi sisa 18. Nah setelah kami lihat dengan kondisi seperti itu, akhirnya kami berkoordinasi dengan Pak Camat. Kalau memang kita ingin masuk ke target semifinal, artinya tim ini harus ditambah dengan pemain dari luar. Nah dari itu akan kami merekrut pemain dari luar. Kebetulan pemain dari luar ini kami sudah kenal ketika mereka ikut Emagadijo kemarin dari Sergio. Oke. Jadi sudah mulai dilihat dari situ potensi-potensinya ya? Iya. Oke, Coach, butuh dana besar tidak untuk mendatangkan 7 orang pemain ini? Kalau untuk awalnya untuk mereka datang saja kita hanya siapkan akomodasi transportasi mereka dari Kupang ke ND. Nanti di Ndona mereka kami titipkan di masyarakat Ndona yang peduli dengan tim Kecamatan Ndona. Jadi kami titip di masyarakat, mereka membawa dengan masyarakat di Ndona. Jadi untuk beban mereka di sini tim manajemen tidak terlalu mengeluarkan biayanya agak banyak. Oke, ya ini juga saya yakin sekali karena hubungan yang baik dengan pemain-pemain ini ya, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa ditekan begitu di beberapa titik gitu ya. Ya. Oke, ya Coach, kalau kita mau cerita sedikit ya di pertandingan final kemarin melawan PS Wolowaru ya, apa momen yang paling Anda wanti-wanti kepada pemain Anda begitu setelah mengetahui bahwa lawan di final adalah PS Wolowaru, Coach? Untuk pertandingan sendiri kami memang sudah punya target yang sudah lolos, artinya untuk pertandingan final itu kami sudah tidak ada beban, artinya kami main saja nikmati pertandingan. Karena sudah melewati target ya? Itu sudah di luar target, artinya waktu untuk pertandingan final kami menikmati pertandingan final dan saya tidak membebani anak-anak untuk mencapai target itu, artinya kami main lepas kalau memang diberi juara ya kami bersyukur, tapi paling tidak anak-anak sudah punya tekad, mereka ingin harus juara kali ini. Ya, oke. Nah, ketika mengetahui bahwa lawannya adalah PS Wolowaru yang tahun lalu juga ya, ini maju ke final melawan PS Datu Soko. Anda kemudian apakah agak sedikit meracik strategi begitu untuk melawan PS Wolowaru, atau memang hanya seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa biarkan saja, kita sudah melewati target, kita nikmati saja begitu, Coach? Secara teknik formulasi permainan kami sama, kita dengan pola yang kami pakai dari 8 besar semifinal final itu polanya sama hanya itu tanggung sudah di final, kami beri tekanan kepada pemain, kalau kamu ingin juara berarti hari ini kamu harus buktikan kita harus juara. Jadi seperti itu, artinya kami memberi motivasi lebih di final supaya bisa, artinya juara satu harus kita raih. Iya, karena kedua coach ini Anda juga salah satunya saya dengar mengeluhkan waktu recovery pemain yang tidak terlalu banyak begitu ya, tapi ternyata bisa menampilkan suguhan yang luar biasa begitu pada partai final, Coach. Ya betul. Satu hari istirahat itu saya bersama dengan Pak Manajer, dengan tim medis itu benar-benar kerja keras. Kita memulihkan kondisi pemain. Jadi dari tim medis, dari Puskesmas Ndona, dari Puskesmas Ndona itu kerja keras bagaimana mereka memulihkan fisik, stamina pemain untuk bisa tampil maksimal di pertandingan final. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang tinggal menikmati sukacitanya, belum hilang begitu rasa bahagianya. Uang 30 juta juga apakah sudah dibagi-bagi nih, Coach, atau masih utuh tersimpan oleh manajemen? Masih di tangan manajemen, tapi kami sudah informasikan 1-2 hari ke depan ini rezeki itu akan dibagi ke teman-teman, ke adik-adik pemain. Baik, oke. Jadi semuanya nanti akan dibagi sama rata atau ada pembagian tertentu? Boleh di-spill dulu mungkin, Coach ya. Yang saya dapat informasi dari Pak Camat, mungkin ada sedikit perbedaan besarnya nominal sesuai dengan tim yang bermain
selama pertandingan dengan adik-adik yang belum saatnya mereka bertanding kemarin. Jadi ada sedikit perbedaan. Baik ya, apapun itu ya, rezeki patut disyukuri dan tentu gelar juara ini melebihi uang 30 juta begitu mungkin ya, Coach? Iya, betul, luar biasa Oke, ini. baik ya. Selamat dan sukses sekali lagi. Titip salam untuk seluruh tim PS Dona dan juga manajemennya. Selamat melanjutkan prestasi-prestasi berikutnya. Apakah kemudian sudah ada sinyal dari Pak Camat? PS Dona ini nanti akan dipersiapkan seperti apa bersama dengan manajemen? Ada rencana-rencana berikutnya mungkin? Untuk rencana ke depannya ini sementara waktu yang belum, kami masih dengan euforia kemenangan, artinya tetap ada komunikasi dengan penjabat, kebetulan kami dekat, jadi biasanya komunikasi akan dibangun dalam perjalanan waktu. Baik, oke. Terima kasih Coach. Semangat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah bersama RRI. Salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih Desi. Baik, salam olahraga jaya. Bersama kami pendengar, baru saja Coach Yuven ya, Coach tim PS Dona baru saja menyampaikan informasi terkait dengan kemenangan mereka. Kemarin pada laga Piala Bupati ND Cup tahun 2023 yang berhasil memastikan gelar juara setelah menekuk PS Walawaru pada laga final turnamen Rabu 18 Oktober 2023. Mungkin Anda salah satunya yang ikut menyaksikan ya, atau mungkin yang tidak kebagian tiket karena beberapa fakta menarik ini juga ternyata kami dapatkan bahwa ini pertandingan ini seru sekali, melibatkan banyak penonton sampai ada yang tidak kebagian tempat di dalam stadion, dan ini kemudian agak sedikit tertimbul kericuhan di depan stadion begitu. Tapi itulah cerita-cerita sepak bola, karena kalau bicara sepak bola di ND ini memang selalu menarik begitu ya, selalu penuh dengan antusias. Pendengar, untuk Anda yang ketinggalan wawancara kami ini, Anda bisa akses kembali untuk menyaksikan dan mendengarkan lagi melalui YouTube channel RRI ND. Setelah ini pendengar, akan kami hadirkan informasi terkait dengan admin arisan Sultan yang diamankan Polres ND. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi selengkapnya.